Aliran yang bukan berarti yang juara satu itu aliran ini yang keren, bukan. Pak Tri nanti bisa menjelaskan. Ya, ini mohon maaf karena saya kedapuk juri mana nih tak bisa nureko ya caranya juri, dan kriteria juri pun pada pameran ini unik. Karena apa? Karena yang terjadi adalah kelas, jadi tidak ada balasan prospek apapun sejadi dan sebagainya, sehingga kami pakai cakrawala pandang dan basic yang menyesuaikan dengan objeknya. Awalnya kami tetap pakai konsep gerak dasar dan penampilan. Jadi yang gerak dasarnya sudah masuk dan sesuai dengan keseluruhan pencabangan titik tumbuh dan sebagainya, itu pasti nilainya bagus. Karena apa? Karena kalau kita lanjutkan proses gerak dasar yang dan titik tumbuh yang bagus itu pasti jadi sebuah karya yang luas. Contohnya 3 besar ini, dan kebetulan 3 besar ini bukan saya pribadi, Pak Mas yang memilih. Jadi saya minta bantuan dari penanggung jawab sini, Mas Ridwan sama Mas Firman, untuk mengawal saya, juga untuk jadi referensi saya, sehingga saya menentukan ini tidak tahu. 3 besar ini kebetulan juga mewakili dari aliran-aliran yang ada. 3 aliran yang mulai dari seri saya ini seri saya. Mohon maaf, saya nggak mau tahu siapa pemilih dan sebagainya. Saya nggak tahu apa itu yang penting adalah karya. Jadi untuk saya ini mewakili dari aliran naturalis, kan. Yang kami untuk mulai anatomi akar, keseimbangan anatominya jelas, perhatiannya jelas, keseimbangan anatomi antara anak cabang dengan anak cabang, dari batang ke cabang imbang gitu. Ini namanya keseimbangan anatomi. Wis dapet lah. Terus konsepnya konsep dulu, artinya pakai mahkota kubah seperti masjid. Mahkota kubah artinya apa? Tajuknya mahkota ini bahasa apa? Kalau itu spesialis tajuknya satu. Ya, yang sinensis ini mewakili, bagi saya mewakili aliran ekspresionis yang mengekspresikan gerak hidupnya sampai seperti ini karena drama alamnya. Padahal ini budaya seperti itu. Percabangan sudah hilang semua. Antara batang segini dan cabang pertama sebesar 2/3 sudah mewakili semua, sampai bentuk sebuah dimensi sudah masuk gerak iyo. Terus yang terakhir sanjang ini era postmodern, era surrealis, abstraksi. Kalau konsepnya konsep sederhana, niat hari, bentuknya formal. Ada yang seindah ini, kira-kira dari peserta tadi. Andai kata saya salah menilai, ketika gerak dasar dari kehadiran itu. Karena kebetulan Mas Firman ini ada 3 aliran yang tercover di sini, jadi kita tahu. Wah, enggak ada bonsai ini alirannya apa. Jadi penjurian itu ada 4 kolom sebenarnya. Jadi penampilan total performa ini mulai dari tatakan pot, kontur ini mulai kontur ini sampai penataan
ranting itu total umur pengambilan. Yang kedua keserasian. Yang ketiga gerak dasar, padahal yang paling mendasar adalah gerak dasar. Kalau kita tahu gerak dasarnya, berarti kita tahu aliran. Oh gerak ini alirannya naturalis. Oh gerak ini alirannya eksperimental. Aliran ini surrealis. Itu dari gerak dasar. Dari gerak dasar semua. Dan terakhir adalah kematangan. Kenapa itu malah jadinya gerak dasar kok datang? Tapi opo komunikasi macam ini tidak perlu diapresiasi kan seperti itu. Jadi tetap juaranya sing macam seperti itu. Cuma tadi tidak coba pada prinsipnya bonsai dari semua peserta 67 peserta lagi sudah masuk ke konsep. Jadi tidak sekedar definisi bonsai secara buta bahasanya bonsai adalah pohon kecil dan tapi pohon kecil yang punya satu proses ke depan yang akan menghadirkan sebuah pesan dan kesan karya ini. Jadi kalau kita mau berkarya bonsai, jangan lupa kata-kata terakhir harus mengandung pesan dan kesan. Jika karya kalian tidak ada kesan dan kesan, ya ampun. Jalan pun bisa kalau memang masuk di atau ada drama ada riwayat atau sebagainya. Jadi kamu mungkin sedikit bahas keterangan kan bosan di bola ya. Itu tidak semuanya. Tapi saya bangga terhadap komunitas ini karena bagaimanapun juga sampai telah berbuat sebuah keindahan. Sampai ini keindahan yang seluruh apa dan kebiasaan ini muncul. Untuk sementara itu berbeda itu menurut saya malam bicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan. Terima kasih untuk penjelasannya dari Patri. Mungkin ada rekan-rekan yang mau ditanyakan sekilas dari penjelasannya Pak Patri tadi. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang berbeda pendapat. Silakan yang mau bertanya. Mungkin bisa ambil salah satu bonsai yang dipertanyakan ini bagus tapi kok nggak dapat juara, kenapa? Silakan, monggo. Ambil saja yang mana. Padahal ini api kok nggak dapat juara, kenapa? Gitu. Teh limba tak? Apa tekku? Diambil aja. Tekku ayo. Ambil aja salah satu. Tekku. Mungkin yang dapat hijau, yang nggak dapat bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ini perlu bagi banget nih. Dan bertanya, kalau seandainya kalau bisa saya itu benar ada tak lihat itu mengenai akar. Karena kalau menghilang gini, terus itu di serisa itu juga ada menghilang gini ya. Itu untuk pengaruh di penilaian atau penjurian bagaimana? Sama yang batang, kadang batang kan sering bertumbuh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Batang atau akar yang bertumbuh menyilang. Pertanyaan yang bagus sekali, Mas. Jadi untuk sebuah konsep, kalau kita mau berkarya itu mungkin yang dipercaya adalah konsep. Dan konsep dijabarkan di sebuah program itu. Dan untuk mengetahui akar yang hilang, itu kita harus kembali ke aliran apa yang dibawa pohon ini. Kalau pohon ini ekspresionis atau sosialis, mungkin tidak, ya bukan mungkin, pasti tidak akan berpengaruh dalam penilaian. Tapi ketika akar yang menyilang, percabangan yang menumpuk saling silang, sama terapkan di konsep aliran di naturalis, pasti
nilainya tuh. Karena naturalis ibaratnya paling enak dibaca itu bacokan seperti itu. Sudah boleh yang lulus kan. Nah, ketika zaman menggarap sebuah karya seni, sebuah aliran naturalis seperti itu, ya kudu detail gitu. Jadi arahnya akan juga itu titik kumpul zaman pertama itu harus di atas akar yang dibina. Aturannya jelas kalau lagi. Tapi kalau kita bergeser ke aliran ekspresionis, karena ekspresionis betul didesain mengekspresikan kehidupan. Kalau kehidupan itu dari silang itu hanya karena mereka menjadikan mereka hidup, kenapa enggak? Tetap diakui itu masih silang kan di ekspresionis. Apalagi di surrealis, hayal ditinjak, atraksinya tetap dipakai. Contoh sekarang penyebaran di ketiak. Nah, orang awam mengatakan nggak boleh, karena di alam banyak di ketiak itu. Boleh juga. Kalau itu konsepnya di naturalis, jelas nggak boleh. Nggak mungkin akan dipanggis itu. Mereka jelas ya bisa mana. Tokan boleh manis, pohon kabut juga. Sama pernah jumpa di pohon manis yang seperti itu, di bawah ketiak ada ini tumbuh lagi, zaman tak akan ada. Di naturalis ya agak menarik. Tapi kalau dari sudut ketika pohon ini awalnya formal naturalis itu semua tua sama alam terus, sehingga yang titik mestinya kena perhatian menjadikan sebuah dinas cukup kalau tumbuh itu tak tumbuh, sehingga yang tumbuh di bawah ketiaknya, dan itu yang dieksplor oleh seniman. Jadi macam salah dan indah itu tokohnya banyak di Nobel Sebentar tentang seperti itu. Itu kalau kita larinya ke aliran, tapi kan makanya kita basis lawan itu adalah aliran lagi. Kita mau aliran apa? Kalau aliran naturalis ada linknya, terus eksperimen dan sekitarnya karirnya. Jadi nggak bisa kalau kita jadikan satu jadi sebuah teori bagus semua, nggak ada yang mau. Itu mungkin maukah diterima. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bu Patri. Pak Eko gimana? Sama. Jadi mengacu ke aliran Mas Eko, kalau alirannya naturalis mungkin penjelasannya seperti tadi. Jadi gimana pun akarnya, penjelasannya ada di alirannya. Oke, siap. Silakan.